Salam Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu kuasa kebangkitan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengan kuasa kebangkitan, kuasa maut telah dipatahkan. Dengan kuasa kebangkitan, kuasa iblis sudah terkalahkan. Dengan kuasa kebangkitan, kuasa neraka sudah dihancurkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada pagi hari ini saya mengajak kita bersama bukan hanya untuk mengingat peristiwa Paskah, tetapi lebih daripada itu, kita harus mengalami kuasa Paskah itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, kuasa Paskah mengubah ketakutan menjadi sukacita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Oleh karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apalagi berbagai berita-berita pada saat itu, ada yang mengatakan bahwa murid-murid itu telah mencuri mayat Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah ketakutan murid-murid Yesus, maka Yesus hadir dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 dikatakan, Yesus ketika hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka murid-murid itu menganggap bahwa Yesus adalah hantu. Malah mereka tambah takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apa yang membuat kita takut hari-hari ini. Apakah kita takut karena ada masalah di dalam keluarga, masalah anak-anak, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau masalah masa depan? Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ketakutan, murid-murid tidak menghadapi sendiri, tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan menyampaikan sebuah sapaan yang lemah lembut. Yesus hadir memberikan ketenangan, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan
sukacita. Kuasa kebangkitan yang mengubahkan, membuktikan bahwa Yesus adalah peduli, bahwa Yesus mengerti apa yang dibutuhkan oleh murid-murid. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kuasa kebangkitan mengubah kekhawatiran atau keraguan menjadi pengharapan. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara-saudara, keberanian dan semangat Maria dan kawan-kawan tidak perlu diragukan lagi. Pagi-pagi benar, meskipun situasi belum konduktif saat itu, namun mereka tetap pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah untuk ditaburkan di mayat Yesus. Namun di tengah jalan mereka bertanya antara satu dengan yang lain, siapa yang menggulingkan batu besar itu di depan kubur? Tetapi luar biasa, setelah mereka tetap melangkah maju, meskipun dengan penuh keraguan-raguan, maka keajaiban terjadi. Batu besar sudah terguling. Bapak, Ibu, dan Saudara, masalahmu berat, masalahmu besar. Ingat satu hal, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang ada. Kuasa kebangkitan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi di dalam setiap masalah yang kita hadapi, karena Dialah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Amin. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar. Kebesaran-Mu dan keagungan-Mu bukti nyata Kau Allah yang kuasa. Keajaiban-Mu mujizat yang besar.